Hello, my name is Dafatalama Pasha. I would like to explain about point 3. There is a language choice in multilingual community, and point 4. There is domain of language use. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ella. I will explain point 5, 6, 7 about the glossal language maintenance and language shift in different communities. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kairni Sapila from Group 1. I will explain about language shift and language loss and about factors contributing to language shift. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dinda Farika. In this occasion, I would like to explain about the point 10, 11, and 13. There are minority language, language revival, and vernacular language. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Merida Nurul Aziza. I'm from Group 1 and I will present from point 14 to 16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang language choice in a multilingual communities. Apa sih itu multilingual community? Multilingual community adalah sebuah komunitas bahasa di suatu daerah atau di suatu negara yang mempunyai lebih dari satu bahasa. Dalam kata lain, mereka menggunakan banyak bahasa di satu daerah. Artinya, orang hidup dalam situasi ini mungkin berbicara menggunakan lebih dari satu bahasa. Dengan demikian, mereka dapat memiliki repertoire linguistik. Saat berinteraksi dengan orang lain, mereka dapat memilih kode atau variasi yang sesuai dengan partisipan, topik, dan lokasinya. Akibatnya, pesan yang sama dapat diungkapkan secara berbeda kepada orang-orang yang berbeda. Contohnya, kalaulah berusia 16 tahun, dia tinggal di Bukavu, sebuah kota di Afrika Timur. Demokrat Republik Kongo Zaire dengan populasi sekitar 240.000 penduduk. Ini adalah kota multibahasa dengan banyaknya orang yang datang dan pergi untuk bekerja dengan alasan bisnis daripada orang yang tinggal di sana secara permanen. Lebih dari 40 kelompok berbicara dalam bahasa yang berbeda dapat ditemukan di kota ini. Kalaulah menghabiskan hari-harinya berkeliaran di jalan, berhenti secara berkala di tempat-tempat pertemuan reguler seperti di pasar, di taman, atau di rumah teman. Setidaknya selama hari-hari biasa, dia menggunakan 3 varietas atau kode yang berbeda dan terkadang lebih. Di sini, kalaulah harus bisa beradaptasi mengenai bahasa yang ada di daerahnya. Dia harus menggunakan bahasa yang berbeda ketika bertemu sebuah kelompok orang yang baru. Karena banyaknya bahasa yang berbeda, dia membuat sebuah kode varietas baru atau bahasa gaul di daerahnya yang mudah diingat dan mudah diucapkan oleh anak-anak muda di sana. Di Indonesia juga memiliki banyak sekali bahasa gaul yang sering sekali dipakai oleh anak-anak muda. Salah satu bahasa gaul yang sering dipakai di Indonesia adalah salah satunya dengan menyingkat-singkat 2 kata menjadi 1 kata, seperti kata bawa perasaan menjadi baper, cari perhatian menjadi caper. Itulah penjelasan mengenai language choice in multilingual communities. Lanjut ke selanjutnya ada domains of language use. Apa sih domain of language use? Di sini domain adalah suatu wilayah aktivitas manusia di mana satu ragam bicara tertentu atau kombinasi dari beberapa ragam yang digunakan. Domain dapat dianggap sebagai suatu kelompok situasi sosial yang terkait. Cara yang berguna untuk
mengklasifikasikan situasi sosial itu adalah dengan menganalisa karakteristiknya, yaitu ada 3 karakteristik yang dapat dianalisis, yaitu tempat, hubungan peran, dan topik. Kita bisa misalkan bahwa satu domain umum itu adalah rumah, dan domain ini biasanya dinamai untuk suatu tempat atau aktivitas di dalamnya, maka rumah adalah tempatnya. Hubungan peran yang terkait dengan rumah tersebut yaitu anggota keluarga dan pengunjung. Ada sekumpulan topik yang cocok seperti kegiatan keluarga, berita tentang anggota keluarga, makan bersama, dan tentang rumah tangga. Dalam komunitas bahasa yang berbeda mungkin dianggap sesuai untuk domain yang berbeda. Hubungan peran mungkin melibatkan pilihan bahasa yang berbeda. Misalnya, suami dan istri mungkin menggunakan satu bahasa untuk satu sama lain, tetapi ayah dan anak mungkin menggunakan bahasa yang lain. Contoh lainnya, Maria adalah seorang remaja dari Portugis, datang ke London pada tahun 1960-an. Bahasa utamanya yaitu Portugis, dia menggunakan bahasa utamanya yaitu Portugis di rumahnya, dan untuk orang tuanya di gereja Katolik Portugis dan pusat komunitas. Tetapi bahasa Inggris adalah variasi atau kode yang sesuai untuk dia gunakan di sekolah. Dia menggunakan sebagian besar bahasa Inggris dalam pekerjaan, sepulang sekolahnya melayani di kafe setempat. Sesekali pelanggan yang lebih tua menyapanya dalam bahasa Portugis. Domain jelas merupakan konsep yang sangat umum yang mengacu pada 3 faktor sosial penting dalam pemilihan kode-kode. Ini berguna untuk menangkap generalisasi yang luas tentang komunitas manapun. Dengan menggunakan informasi tentang domain ini, penggunaan domain dalam komunitas memungkinkan untuk menggambar model yang sangat sederhana yang merangkum norma-norma penggunaan bahasa untuk digunakan di komunitas. Ini sering sekali sangat berguna untuk melakukan pidato bilingual dan multibahasa. Dari contoh Maria tadi, kita bisa menganalisisnya dari domain dan variasi atau kode. Di sini domain yang dianalisis adalah yang pertama ada home atau family. Variety kodenya yaitu Portugis karena ketika di rumah Maria menggunakan bahasa Portugis. Ketika di church atau religion, ketika Maria sedang berada di gereja, dia menggunakan bahasa Portugis. Tetapi ketika di tempat pekerjaannya dia harus menggunakan bahasa Inggris, serta di school ketika dia sekolah juga dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu adalah domain di mana seorang manusia harus berbicara menggunakan bisa menggunakan 2 bahasa yang berbeda tergantung situasi dan kondisi yang dia temukan. Selanjutnya yaitu diglosia. Istilah diglosia ini pertama kali digunakan dalam bahasa Prancis diglosi yang diserap dari bahasa Yunani, yaitu dibahasa oleh bahasawan Yunani Ioannis Saikiris. Ahli bahasa Arab William Marquez lalu juga menggunakannya pada tahun 1930 untuk menuliskan situasi bahasa di dunia Arab. Diglosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Yang dimaksud yaitu bahwa terdapat perbedaan antara ragam formal atau resmi dan ragam non-formal atau tidak resmi. Contohnya yaitu
Di Indonesia terdapat perbedaan antara bahasa tulis dan bahasa lisan. Selanjutnya yaitu language maintenance and shift. Language maintenance atau pemeliharaan bahasa menunjukkan penggunaan bahasa secara terus-menerus dalam menghadapi persaingan dari bahasa yang lebih kuat secara regional dan sosial. Selanjutnya yaitu language shift atau pergeseran bahasa, dikenal sebagai transfer bahasa atau penggantian bahasa atau juga asimilasi bahasa, yaitu proses di mana komunitas bahasa bergeser ke bahasa yang berbeda, biasanya dalam jangka waktu yang lama. Seringkali, bahasa yang dianggap berstatus lebih tinggi distabilkan atau disebarkan dengan mengorbankan bahasa lain yang dianggap berstatus lebih rendah oleh penuturnya sendiri. Contohnya yaitu pergeseran dari bahasa gaul ke Latin selama Kekaisaran Romawi. Selanjutnya ada language shift in different communities. Pergeseran bahasa umumnya mengacu pada proses penggantian satu bahasa dengan bahasa lain dalam repertoire linguistik suatu masyarakat, menurut Ibrahim pada tahun 2003. Dan menurut Khair dan Agustina pada tahun 1995, pergeseran bahasa menyangkut masalah penggunaan bahasa oleh seorang penutur atau sekelompok penutur yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari suatu masyarakat tutur ke masyarakat tutur lain. Contohnya yaitu pendatang atau kelompok pendatang untuk keperluan komunikasi sehari-hari, maka mereka mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan meninggalkan bahasanya sendiri lalu menggunakan bahasa penduduk setempat yang ia tinggali. Dalam kelompok asalnya, mereka memang dapat menggunakan bahasa pertama mereka, tetapi untuk berkomunikasi dengan orang lain, tentunya mereka tidak dapat bertahan untuk tetap menggunakan bahasanya sendiri. Sedikit demi sedikit, mereka harus belajar menggunakan bahasa penduduk setempat yang mereka tempati. Now, I will explain about language death and language loss, and about the factor contributing to language shift. First, we will discuss language death and language loss. What is language death and language loss? In linguistics, language death occurs when a language loses its last native speaker. By extension, language extinction is when the language is no longer known, including by second language speakers. Language death can affect any language form, including dialect. Dalam linguistik ini, kematian bahasa terjadi ketika suatu bahasa kehilangan penutur aslinya yang terakhir. Secara lebih luas, kepunahan bahasa adalah ketika bahasa tersebut tidak lagi dikenal, termasuk oleh penutur bahasa kedua. Kematian bahasa dapat mempengaruhi bentuk bahasa apapun, termasuk dialek. Dengan mempertimbangkan hal ini, apa yang terjadi jika suatu bahasa mati? Ketika suatu bahasa mati, kita kehilangan budaya, seluruh peradaban, tapi juga kehilangan orang, kehilangan perspektif, ide, pendapat. Yang terpenting, cara unik menjadi manusia. Jadi, intinya language death itu seperti tidak ada lagi penutur asli atau fasih dari ragam tersebut. Contohnya seperti language death has occurred when a language is no longer spoken naturally anywhere in the world. Language shift for the Chinese community may result in Cantonese being no longer spoken in New Zealand or Britain. But Cantonese will not suffer language death while there are millions of native speakers in China and Southeast Asia. If Welsh was no longer spoken in Wales, however, it would be a dead language. Nah, jadi kematian bahasa terjadi ketika suatu bahasa tidak lagi digunakan secara alami dimanapun di dunia.
Pergeseran bahasa untuk komunitas Tionghoa dapat mengakibatkan bahasa Kanton tidak lagi digunakan di Selandia Baru atau Inggris. Tetapi bahasa Kanton tidak akan mengalami kematian bahasa, sementara ada millions penutur asli di Cina dan Asia Tenggara. Jika Wales tidak lagi digunakan di Wales, itu akan menjadi bahasa yang mati. Kemudian, apa sih land use loss itu? What is land use loss? Land use loss refers to suppression of an indigenous language or mother tongue. Land use loss results in the loss of the human factor, with land use embodies relevant for self-definition, self-expression, and self-representation, and social, cultural, and economic growth. Apa sih kehilangan bahasa itu? Kehilangan bahasa mengacu pada penindasan bahasa asli atau bahasa ibu. Kehilangan bahasa mengakibatkan hilangnya faktor manusia yang diwujudkan oleh bahasa, yang relevan untuk definisi diri, ekspresi diri, dan representasi diri, serta pertumbuhan sosio-kultural dan ekonomi. Jadi bisa dibilang land use loss itu seperti hilangnya kemahiran dalam bahasa pertama seseorang. Example for land use loss, when a land use is gradually as opposed to its speaker being wiped out by a messenger or epidemic, the process is similar to that of land use shift. The function of the land use are taken over in one domain after another by another language, as the domain in which speaker use the language shrink, the speaker of the dying language become gradually less proficient in it. Jadi, ketika suatu bahasa mati secara bertahap karena semua penuturnya dihapuskan oleh pembantaian atau epidemi. Prosesnya mirip dengan pergeseran bahasa. Fungsi bahasa diambil alih dalam satu domain demi domain lain oleh bahasa lain, karena domain di mana penutur menggunakan bahasa menyusut. Penutur bahasa yang sekarat secara bertahap menjadi kurang mahir di dalamnya. Jadi seperti suatu bahasa yang diambil alih oleh bahasa lain, seperti itu. After we know what land use deeds and land use loss are, now I will explain about factor contribute to land use shift. Factor contribute to land use shift are economic, social, and political factor, demographic factor, and attitudes and values. The economic factor, obtaining work, is the most obvious economic reason for learning another language. In English-dominated countries, for instance, people learn English in order to get good jobs. Jadi di faktor ekonomi ini tuh mendapat pekerjaan adalah alasan ekonomi yang paling jelas untuk mempelajari bahasa lain. Di negara yang didominasi bahasa Inggris misalnya, orang belajar bahasa Inggris untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Ini menghasilkan bilingualisme, tingginya permintaan industri akan karyawan yang fasih berbahasa Inggris berhasil mendorong para pencari kerja untuk membekali diri dengan bahasa Inggris. Kedua, social factor. Language shift occurs when the community sees no reason to take active steps to maintain their ethnic language. When a community of speakers moving to a region or country whose language is different from theirs, there is a tendency to shift to the new language. Nah, di social factor ini, ketika komunitas
penutur pindah ke suatu daerah atau negara yang bahasanya berbeda dengan mereka. Jadi kayak ada kecenderungan untuk beralih ke bahasa baru. Setiap kali seseorang imigran mempelajari bahasa asli negara baru dan meneruskannya kepada anak-anak sebagai ganti bahasa negara lama. Misalnya ketika kelompok minoritas migran pindah ke masyarakat yang didominasi monolingual, yang didominasi oleh satu kelompok bahasa mayoritas di semua domain kelembagaan. Yang ketiga itu political factor. A rapid shift occurs when people are anxious to get on in a society where knowledge of the second language is a prerequisite for success. Political factor influences on language shift. In a multilingual country, the authority usually chooses one language as the lingua franca to unite various kinds of ethnic groups. Di faktor politik ini tuh mempengaruhi pergeseran bahasa. Di negara multibahasa, penguasa biasanya memilih satu bahasa sebagai lingua franca-nya untuk mempersatukan berbagai suku bangsa. Akibatnya, jumlah penutur bahasa etnis menurun. Contoh lainnya itu bahasa resmi. Banyak negara Afrika ditentukan oleh mantan penjajah mereka. Filipina juga merupakan negara multibahasa. Ada 170 bahasa dan dialek di negara ini. Selanjutnya, demographic factor. Resistance to language shift tends to last longer in rural than in urban areas because rural groups tend to be isolated from the centers of political power for longer. The rural people can meet most of their social needs in the ethnic or minority language. Demographic faktor ini tuh bahasa cenderung bertahan lebih lama di pedesaan dibandingkan di perkotaan karena kelompok pedesaan cenderung lebih lama terisolir dari pusat-pusat politik. Masyarakat pedesaan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan sosial mereka dalam bahasa etnis atau minoritas. Misalnya, orang Ukraina di Kanada yang tinggal di luar kota di pertanian telah mempertahankan bahasa etnis mereka lebih baik daripada orang-orang di kota karena isolasi sosial mereka yang relatif. Yang terakhir, ada attitudes and values. Language shift tends to be slower among communities where the minority language is highly valued. When the minority group support the use of the minority language in a variety of domains, it helps them to resist the pressure from the majority group to switch to the majority group language. Di attitude and value ini, pergeseran bahasa cenderung lebih lambat di antara komunitas di mana bahasa minoritas sangat dihargai. Ketika kelompok minoritas mendukung penggunaan bahasa minoritas di berbagai domain, hal itu membantu mereka untuk menahan tekanan dari kelompok mayoritas untuk beralih ke bahasa kelompok mayoritasnya. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Terima kasih. How can a minority language be maintained? Jadi bagaimana bisa bahasa minoritas dapat dipertahankan? Tidak ada yang lebih menguntungkan suatu negara selain dapat bisa menghargai bahasa dan budaya dari berbagai bangsa, karena dengan melakukan hal itu menumbuhkan pemahaman antar kelompok dan mewujudkan keuntungan yang lebih besar dalam bentuk
keberagaman itu sendiri. Ada faktor sosial tertentu yang tampaknya dapat memperlambat pergeseran bahasa secara besar-besaran untuk kelompok bahasa minoritas, setidaknya untuk sementara waktu. Jika bahasa dianggap sebagai simbol penting dari identitas kelompok minoritas, bahasa tersebut kemungkinan besar akan dipertahankan lebih lama lagi. Contohnya, orang Polandia menganggap bahasa sebagai hal yang sangat penting untuk mempertahankan identitas mereka di banyak negara tempat mereka berimigrasi, dan akibatnya mereka mempertahankan bahasa Polandia selama 3 hingga 4 generasi. Hal yang sama berlaku untuk para imigran Yunani di tempat-tempat seperti Australia, Selandia Baru, dan juga Amerika Serikat. Language revival atau kebangkitan bahasa. Biasanya suatu komunitas menjadi sadar bahwa bahasanya terancam punah, mereka akan langsung mengambil keputusan ataupun langkah-langkah yang disengaja untuk merevitalisasi bahasa mereka itu sendiri. Dan dikatakan bahwa keberhasilan upaya semacam itu akan bergantung pada sejauh mana kelompok tersebut akan merasa kehilangan bahasa mereka, dan juga mereka sadar bahwa tidak ada alasan bahasa mereka akan kembali. Tetapi tampaknya yang lebih penting adalah faktor sikap, seperti seberapa kuat orang-orang tersebut ingin menghidupkan kembali bahasa tersebut dan langkah apa saja yang mereka lakukan. Di sini contohnya yaitu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani dihidupkan kembali di Israel setelah mati secara efektif selama hampir 1700 tahun. Itu hanya bertahan untuk doa dan membaca teks suci, seperti bahasa Latin yang digunakan dalam kebangkitan Katolik sampai tahun 1960-an. Namun, perasaan nasionalisme yang kuat menyebabkan upaya yang ditentukan oleh orang-orang di Israel untuk menggunakannya dan melestarikannya kepada anak-anak yang ada di Israel, dan sebagai hasilnya mereka telah berhasil menghidupkan bahasa Ibrani itu kembali. Vernacular language atau bahasa daerah. Istilah vernacular atau vernakular ini digunakan dalam beberapa bagian, umumnya mengacu pada bahasa yang belum standar dan tidak memiliki status resmi. Ada ratusan bahasa seperti di Papua Nugini, Hindustian, Vanuatu yang memang diantaranya belum pernah tertulis dalam bahasa tutur masyarakat. Banyak bahasa suku atau bahasa daerah yang terdapat di suku-suku yang berbeda digunakan oleh kelompok berbeda juga. Itulah yang disebut vernakular. Vernakular ini biasanya merupakan bahasa pertama yang dipelajari oleh orang-orang dalam komunitas multibahasa, dan mereka sering menggunakan bahasa tersebut untuk penjelasan yang relatif sempit dalam fungsi informal multibahasa. Lalu ada 3 komponen arti istilah bahasa vernacular ini sendiri. Yang paling dasar mengacu pada fakta bahwa bahasa daerah adalah varietas yang tidak dimodifikasi atau tidak standar. Jadi murni dari bahasa vernacular itu sendiri. Lalu yang kedua adalah cara memperoleh bahasa tersebut. Cara bahasa tersebut diperoleh sebagai varietas pertama. Dan yang ketiga adalah fakta bahwa itu digunakan untuk fungsi yang relatif terbatas atau lebih sempit. Istilah vernakular ini umumnya mengacu pada variasi bahasa sehari-hari yang paling banyak digunakan dalam pembendaharaan bahasa seseorang. Dalam komunitas bahasa, multibahasa keberagaman ini seringkali merupakan bahasa yang disebut bahasa etnis, bahasa suku, ataupun bahasa daerah. Bahasa daerah ini ialah variasi yang digunakan untuk komunikasi di rumah dan dengan teman-teman sebaya atau teman-teman dekatnya. Ini adalah bahasa solidaritas antara orang-orang dari kelompok etnis yang sama. Lebih lanjutnya, istilah tersebut telah digunakan untuk merujuk dalam komunitas satu bahasa ke ragam bahasa yang paling informal dan sehari-hari yang mungkin juga memiliki ragam standar.
Di sini ada contohnya, yaitu di negara-negara seperti Amerika Serikat, di mana bahasa Inggris adalah bahasa kelompok dominan, bahasa seperti Spanyol disebut sebagai bahasa vernakular anak Chicano. Tetapi bahasa Spanyol tidak akan dianggap bahasa daerah di Spanyol, Uruguay ataupun Chili, yang merupakan bahasa resmi pada negara ataupun daerah-daerah tersebut. Dalam pengertian ini, bahasa Yunani adalah bahasa daerah di Australia dan di Selandia Baru, tetapi tidak di Yunani itu sendiri. Istilah vernakular secara sederhana berarti bahasa yang bukan merupakan bahasa resmi dalam konteks tertentu. Ketika orang berbicara tentang pendidikan dalam bahasa daerah, misalnya, contohnya mereka biasa mengacu pada pendidikan dalam bahasa etnis minoritas di suatu negara tertentu. Standard language atau bahasa standar adalah bahasa yang menjadi ukuran atau acuan bagi bahasa yang baik. Bahasa standar atau bahasa baku biasanya telah melewati tahapan kodifikasi, yaitu suatu tahapan pembakuan tata bahasa, ejaan, dan tata bahasa dari bahasa tersebut. Bahasa standar biasanya diregulasi oleh pemerintah dan berfungsi sebagai bahasa resmi suatu negara. Bahasa standar atau bahasa baku biasanya digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat resmi atau kegiatan kenegaraan karena dianggap memiliki nilai dan gengsi lebih tinggi dari bahasa masyarakat sehari-hari. Selain itu, bahasa baku lebih sering ditemukan dalam bentuk tulisan dibanding dalam bentuk lisan. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan 3 poin dari standard language. Yang pertama, ciri umum bahasa standar, fungsi bahasa standar, serta pemakaian dari bahasa standar. Poin pertama yaitu ciri umum bahasa standar. Yang pertama, stabilitas yang luas. Kemantapan yaitu berfungsi secara efisien. Bahasa standar harus distabilkan dengan kodifikasi, dan kodifikasi itu harus sedemikian luasnya untuk memungkinkan penyesuaian dengan perubahan-perubahan. Poin kedua, intelektualisasi, yaitu tendensi untuk memiliki tata bahasa yang lebih sistematis dan kata-kata yang lebih eksplisit atau jelas. Poin yang kedua yaitu fungsi bahasa standar. 1. Sebagai kerangka acuan, yaitu bahasa standar merupakan ukuran yang disepakati secara umum tentang tepat tidaknya pemakaian bahasa pada situasi tertentu. Yang kedua, sebagai penanda kepribadian. Dalam pergaulan, orang harus dapat membedakan dirinya dengan pergaulan bahasa Indonesia, contohnya dengan bahasa Indonesia standar. Ketiga, yaitu penggunaan bahasa standar biasanya untuk komunikasi resmi. Yang kedua, laporan resmi atau karangan ilmiah. 3, untuk berbicara di depan umum pada waktu tertentu seperti pidato, ceramah, dan acara-acara resmi lainnya. Selanjutnya yaitu lingua franca. Lingua franca yang berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah bahasa bangsa Franka. Adalah sebuah istilah linguistik yang artinya adalah bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat di mana tempat penutur bahasa yang berbeda-beda. Atau juga dapat diartikan sebagai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang bahasa yang berbeda. Bahasa ini biasanya digunakan pada wilayah yang luas untuk keperluan komunikasi antara dua orang yang memiliki dua bahasa yang berbeda dan kedua tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa yang digunakan lawan bicaranya. Sebagai contoh, bahasa Indonesia merupakan salah satu lingua franca di Indonesia. Bahasa Indonesia menyatukan kelompok-kelompok etnis yang berbeda bahasa. Beberapa bahasa yang termasuk bahasa lingua franca. Contoh yang paling jelas adalah saat ini bahasa Inggris, yang merupakan lingua franca internasional untuk bisnis, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Selain itu, yang bisa dianggap sebagai lingua franca adalah bahasa Arab, Cina, Rusia, Spanyol, atau bahasa-bahasa yang memiliki pengaruh dan pengguna bahasa tersebut cukup luas di beberapa wilayah tertentu. Salah satunya adalah bahasa Melayu, merupakan lingua franca di kawasan Asia Tenggara karena pernah digunakan oleh Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, dan lain sebagainya, sebagai bahasa pergaulan atau bahasa pengantar di zaman dahulu.
Selanjutnya yaitu Pidgin dan Creole. Pidgin atau Pidgin merupakan ragam bahasa yang tidak memiliki penutur asli. Biasanya, ragam bahasa ini ditemukan di negara-negara dunia ketiga yang dulunya merupakan daerah jajahan atau koloni. Ragam bahasa ini tumbuh karena ada dua pihak yang ingin berkomunikasi satu sama lain tetapi sangat berbeda ragam bahasanya. Mereka tidak menggunakan bahasa ketiga sebagai bahasa penerantara, tetapi mereka menggabungkan dua bahasa mereka. Ragam bahasa ini biasanya digunakan sebagai alat komunikasi antar imigran dan orang-orang lokal atau penduduk asli sehingga keduanya dapat saling mengerti tanpa harus mempelajari bahasa dari kelompok lain. Bahasa Pidgin diperkirakan berasal dari wilayah Afrika Barat di daerah Nigeria dan sekitarnya. Bahasa Pidgin dituturkan di banyak negara di Afrika Barat dan negara kepulauan di Samudra Pasifik, sedangkan bahasa Creole dituturkan di Kepulauan Karibia dan Amerika Selatan. Bahasa Pidgin masih bertumpu pada bahasa induknya. Kebanyakan kosakata bahasa Pidgin diambil dan dimodifikasi dari bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Selanjutnya yaitu bahasa Creole. Bahasa Creole adalah Pidgin yang telah dipakai dari waktu ke waktu dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada saat orang dewasa menggunakan Pidgin sebagai bahasa perantara, sekelompok anak atau cucu mereka memperoleh dan menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu. Untuk anak atau cucu tersebut, bahasa itu tidak lagi disebut Pidgin, melainkan Creole. Karena itu, Creole sering diartikan sebagai bahasa Pidgin yang memiliki penutur asli. Pada masyarakat tersebut, terdapat pergeseran atau penamaan yang berbeda terhadap bahasa yang dipakai. Pidgin untuk generasi tua dan Creole untuk generasi muda. Selanjutnya yaitu contoh bahasa Pidgin Inggris Melanesia seperti dipaparkan L. Bloomfield adalah sebagai berikut. You not like soap? He plenty good kai. What mean you give him stick? Yang sebenarnya susunan bahasa Inggris yang baik dan benar adalah Don't you like soup? It's very good. To whom you give the stick? Untuk contoh bahasa Creole yaitu sebagai contoh ketika seorang pria dan seorang wanita yang memiliki bahasa yang berbeda menikah, keduanya tahu bahasa Pidgin yang digunakan untuk berkomunikasi yang menggabungkan bahasa antar pasangannya. Pidgin kemudian menjadi bahasa rumah yang digunakan bersama dan menjadi bahasa ibu anak-anak mereka. Sehingga jika ini dilakukan turun-temurun, maka tidak menutup kemungkinan penggunaannya akan meluas dan berubah menjadi fungsi menjadi bahasa Creole.